Ini adalah jenis tes yang kemungkinan besar masuk pada ujian SKTT Sekolah Rakyat tahun 2026. Sumbernya dari mana? Ya, kami mendapatkan informasi ini sumbernya berasal dari peserta yang sudah lulus ujian Sekolah Rakyat di tahun 2025, ya, dan dari sumber-sumber lainnya. Nah, apa saja soal yang keluar pada SKTT Sekolah Rakyat tahun 2025? Yang pertama itu adalah tes numerik. Tes numerik itu ada deret angka, aritmatika dasar, perbandingan, sama persentase. Selanjutnya ada tes verbal, lalu ada tes logika atau penalaran, ada tes IPPS, ada tes MBTI, lalu ada tes Pauli-Kraepelin atau yang biasa disebut dengan tes koran. Nah, keseluruhan dari tes ini sudah kami buatkan aplikasi dalam bentuk CAT, ya. Kalau teman-teman mau melakukan simulasi, di sini kami sudah buatkan simulasinya, seluruh jenis tes, alat tes yang ada di sini itu sudah kami masukkan ke dalam aplikasi ini. Ada banyak jenis di dalamnya, ada banyak paket di dalamnya, ya. Jadi teman-teman silakan lakukan simulasi dan join ke dalam grup. Kalau teman-teman sudah join ke dalam grup, nanti atau besok hari Sabtu kita akan adakan sharing session dari Kak Rani yang merupakan peserta Sekolah Rakyat tahun 2026 yang telah berhasil lulus menjadi P3K Sekolah Rakyat di tahun 2025, ya. Lalu ada Kak Yunita, founder Excelentra yang sudah terbiasa mendampingi perusahaan-perusahaan dalam membuat soal-soal psikotes, yang akan memberikan kursus singkat tips dan trik kepada teman-teman yang akan mengikuti seleksi kompetensi tambahan Sekolah Rakyat. Kenapa penting? Karena nilai SKT ternyata pengumuman semalam itu memperlihatkan nilai yang sangat-sangat bersaing, yang sangat-sangat ketat persaingannya, sehingga teman-teman perlu fokus menjaga konsentrasi menghadapi SKTT biar mendapatkan poin tertinggi. Harus tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain dengan cara meningkatkan nilai SKTT kalau teman-teman mau lulus menjadi seorang P3K Sekolah Rakyat. Ya, karena kalau mengandalkan SKT yang pengumumannya semalam, itu semua poinnya mepet-mepet, ya. Oke, langsung kita bahas soal. Oke, pada malam hari ini kita akan bahas soal analogi, ya. Di sini teman-teman ada beberapa jenis soal analogi. Sebenarnya kalau tidak salah ada 10 atau 11 jenis, tetapi pada malam hari ini kami tampilkan beberapa saja. Yang pertama itu adalah analogi hubungan dua kata. Jadi ada dua kata yang perlu teman-teman cari hubungannya, lalu mencari jawaban yang pas, ya, yang sesuai. Di sini ada roti dan gandum, ya. Ada pilihan jawaban A, sisir dan rambut, B, meja kayu, C, sekolah murid, D, buku baca, E, tulis pensil. Yang mana jawabannya, teman-teman? Nah, cara menjawab soal analogi seperti ini adalah dengan membuat atau merangkai kalimat dari kata-kata yang dicantumkan. Contoh, gandum merupakan bahan untuk membuat roti. Nah, coba kita aplikasikan kalimat tersebut ke jawaban. Rambut bahan membuat sisir. Ya, tidak salah, ya? Lah. Kayu merupakan bahan membuat meja. Nah, ini masuk, ya. Coba kita tahan dulu. C. Murid merupakan bahan membuat sekolah, salah. Baca merupakan bahan untuk membuat buku, salah. Pensil merupakan bahan untuk membuat tulis, salah, ya. Berarti yang benar adalah B. Jadi selalu buat kalimat yang menghubungkan dua kata tersebut, lalu terapkan pada pilihan jawaban, ya. Mana yang pas, itulah jawaban yang benar. Oke, jawabannya adalah B. Selanjutnya, oh ya, saya ingatkan kembali yang tadi bahwa besok bagi teman-teman yang sudah join ke dalam grup, kita akan adakan kursus singkat psikotes dan sharing session dari Kak Rani. Ini adalah Kak Rani, peserta Sekolah Rakyat di tahun 2025 yang berhasil tembus menjadi P3K Sekolah Rakyat tahun 2025. Besok teman-teman silakan bertanya ke beliau, karena kami meminta waktu Kak Rani sekitar 15-20 menit untuk memaparkan sharing pengalamannya saat mengikuti tes P3K Sekolah Rakyat. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan menggali informasi yang cukup banyak dari beliau untuk mempersiapkan diri teman-teman menghadapi ujian P3K Sekolah Rakyat di tahun 2026 ini. Selanjutnya ada Kak Yunita akan memberikan kita sedikit tips dan trik menghadapi soal-soal psikotes. Nanti teman-teman juga silakan bertanya tentang psikotes tersebut, karena beliau sudah mendampingi beberapa perusahaan untuk melakukan seleksi-seleksi dengan menggunakan alat tes psikotes. Jangan lupa besok, ya, jadwalnya 8 Agustus 2026 jam 15 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Link Zoom-nya akan saya cantumkan di grup besok. Ingat, link yang saya cantumkan ini hanya untuk peserta yang sudah join dengan grup kami. Ya, kalau ada di luar dari grup kami yang join, maka Zoom akan kami hentikan. Oke, lanjut ke soal berikutnya.
sopir dan mobil. Jawabannya apa teman-teman? Ada rel dan kereta api, B. truk dan mobil, C. pelabuhan dan kapal laut, D. pilot pesawat terbang, E. stasiun dan masinis. Kalimat apa yang bisa kita rangkai agar menghubungkan dua kata ini? Ya. Nah, bisa seperti ini ya. Supir adalah nama untuk pengemudi mobil. Ya. Jadi ini ya, supir adalah nama untuk pengemudi mobil. Sekarang kita aplikasikan pada pilihan jawaban. Rel adalah nama untuk pengemudi kereta api. Salah ya? Salah. Truk adalah nama untuk pengemudi mobil. Truk adalah nama, ya salah ya. Pelabuhan adalah nama untuk pengemudi kapal laut. Salah. Pilot adalah nama untuk pengemudi pesawat terbang. Ya, betul. Ya, sudah masuk. Berarti jawabannya adalah D. Dan jawaban E tidak perlu kita cek untuk menghemat waktu. Nanti juga teman-teman ketika ujian seperti itu ya. Tidak usah mengecek semuanya karena waktunya terbatas. Nah, selanjutnya untuk analogi ada juga analogi hubungan tiga kata. Jadi teman-teman diminta untuk mencari jawaban yang berkaitan dengan tiga kata yang muncul di soal. Ya, di sini ada ayam, herbivora dan aves. Pilihan jawabannya mamalia menyusui sapi, kucing karnivora cakar, harimau buaya karnivora, ular karnivora reptil, dan E rusa herbivora dan reptil. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Sekarang kita carikan sebuah kalimat yang bisa menghubungkan atau merangkai tiga kata tersebut, lalu kita aplikasikan pada jawaban. Ayam adalah hewan herbivora yang merupakan golongan aves. Ya, bisa ya? Golongan aves. Oke. Masuk ya, bisa ya berarti ya kalimat ini. Ayam adalah hewan herbivora yang merupakan golongan aves. Herbivora apa? Pemakan tumbuhan ya, pemakan tumbuhan. Saya rasa teman-teman sudah tahu lah, karena sudah bisa sampai ke babak ini, sampai ke tahap selanjutnya harusnya teman-teman sudah jauh lebih paham. Nah, sekarang kita aplikasikan pada soal. Mamalia adalah hewan menyusui yang merupakan golongan sapi. Salah ya, kebalik. Berarti ini salah. Oke. B. Kucing adalah hewan karnivora, betul, yang merupakan golongan cakar. Nah, salah ya. Di kalimat terakhir dia salah. C. Harimau adalah buaya. Wah, apalagi ini salah. Masa harimau adalah buaya ya? Salah ya. D. Ular adalah hewan karnivora, betul ya, hewan karnivora yang merupakan golongan reptil. Nah, ini masuk teman-teman. Ya, kalimatnya sesuai. Berarti jawabannya adalah D. Ya, jadi seperti itu, hubungkan kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat lalu aplikasikan pada pilihan jawaban. Nah, selanjutnya ada jenis analogi sinonim. Seperti ini, sahabat merupakan sinonim dari kawan. Pilihan jawabannya kuat loyo, rajin nakal, harmonis selaras, tajam pisau, sepak bola kiper. Ini gampang ya. Sahabat merupakan sinonim kawan, kuat sinonim loyo bukan, rajin antonim nakal bukan, harmoni sinonim selaras. Ya, ini jawabannya C. Oke. Jadi kalau ada seperti ini teman-teman perbanyak latihan saja ya. Caranya latihan bisa melalui aplikasi kami, bisa sehingga teman-teman terbiasa mendapatkan gambaran atau suasana tekanan yang sama. Lenyap, antonim kata hadir. Asam, antonim katanya apa? Asam. Pahit, bukan. Tajam, bukan. Jauh, bukan. Reaksi, bukan. Basa ya, basa, asam dan basa. Oke, reaksi kimia. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian malam hari ini. Besok kita akan bahas lagi terkait dengan soal-soal psikotes yang kemungkinan besar masih akan keluar di ujian Sekolah Rakyat tahun 2026. Maka dari itu silakan subscribe channel ini agar teman-teman mendapatkan terus informasi terupdate-nya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.